Halo warga bijaksana bijak sini. Jadi guys, ternyata berita baru-baru ini lagi viral atau lagi rame di media sosial di mana Jawa Barat ekonominya melejit sampai 5,8% guys. Wow, gila banget. Ini berita bagus buat orang Jawa Barat. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh KDM? Apakah ini dipengaruhi oleh karena pembangunan infrastruktur? Ya, apakah ini dipengaruhi oleh Pak Anies? Apakah ini dipengaruhi oleh Mas Pramono Anung? Apakah ini dipengaruhi oleh Pak Prabowo dan sebagainya? Apakah ini sebenarnya natural? Kemudian fakta yang paling mengejutkan, ternyata ekonomi di Jawa Barat itu melebihi kenaikan ekonomi nasional guys. Wow, ini benar-benar luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah ini ada semacam kejanggalan? Kalau saya perhatikan, ini ada semacam kejanggalan. Bagaimana mungkin seorang gubernur ya mempengaruhi kenaikan ekonomi suatu provinsi? Apakah ini faktor daripada gubernur atau tidak? Akan saya bongkar di sini kejanggalannya. Jadi guys, sebenarnya kalau boleh jujur itu ya, kenapa ekonomi di Jawa Barat itu lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi nasional itu karena dipengaruhi oleh gubernur, yaitu Pak KDM. Kenapa gubernur mempengaruhi ekonomi suatu provinsi? Alasan yang paling mempengaruhi itu karena ada kepastian hukum. Jadi misalnya nih contoh ya, para investor-investor dari luar itu mereka nyaman ya bikin pabrik di Jawa Barat. Kenapa? Karena ada kepastian hukum ya, karena ada semacam satgas ya untuk memerangi yang namanya pungli. Jadi pungli itu sangat mempengaruhi guys. Ya, saya juga seorang pengusaha. Saya tuh males banget ya kalau misalnya di suatu provinsi itu misalnya banyak punglinya, banyak oknum LSM-nya, banyak oknum ormasnya, banyak peminta-minta, belum bangun pabrik sudah minta ini, minta itu. Saya sangat males banget ya. Sehingga apa? Sehingga mempengaruhi kenyamanan atau ketidaknyamanan investor itu sendiri. Kalau kita ambil contoh misalnya seperti daerah-daerah yang susah dimasuki oleh investor di Indonesia seperti Madura misalnya. Jadi menurut data ternyata Madura itu salah satu daerah ya, daerah yang sangat susah dimasuki oleh para investor. Ya saya tahu nggak semuanya seperti itu ya. Ada juga orang pengusaha di Madura, tapi biasanya itu pengusaha lokal, bukan pengusaha dari luar gitu ya. Karena apa? Karena mohon maaf ya, di sana itu banyak banget punglinya ya. Kemudian dikit-dikit carok gitu ya, dikit-dikit ribut gitu ya. Saya tidak bawa-bawa suku di sini ya, tapi berdasarkan fakta dan data ya. Karena itu dipengaruhi guys, kayak culture dan budaya itu mempengaruhi. Kemudian bagaimana dengan Jawa Barat? Jawa Barat itu sudah dibersihkan oleh KDM. Gak ada yang boleh macam-macam di Jawa Barat. Kenapa? Karena pemimpinnya lurus. Jadi ternyata pemimpin itu mempengaruhi guys ya, mempengaruhi kemajuan suatu daerah, mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Jadi karena KDM itu tegak lurus ya, nggak mau neko-neko ya. Kalau misalnya ada yang melakukan pungli, maka ditegakkan, langsung dihajar gitu ya, langsung diproses gitu ya. Jadi menurut saya pribadi ini sangat-sangat luar biasa. Ini harus kita apresiasi ya bagi orang-orang Jawa Barat. Anda bersyukur punya KDM. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini dipengaruhi oleh presiden juga? Ya, presiden juga mempengaruhi ya, karena kebijakannya juga berpihak ya. Ada sebagian kebijakannya berpihak, ada juga yang nggak berpihak ya. Tapi yang aneh itu kalau saya perhatikan ya, yang semacam anomali itu kalau saya perhatikan itu pertumbuhan ekonomi Jawa Barat itu melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. Ini sangat-sangat luar biasa. Kita harus apresiasi ya. Kalau benar kita katakan benar, kalau salah kita katakan salah. Jadi jangan menghujat KDM terus ya. Saya juga tahu kok kelemahan daripada KDM. Apa itu kelemahan daripada KDM? Kelemahan daripada KDM itu kalau saya perhatikan ya, dia tidak bawa-bawa agama, itu kelemahannya. Dia tidak suka bawa-bawa agama. Dia menggunakan ikat kepala seperti ini ya. Untuk apa? Untuk supaya kita itu kembali ke jati diri bangsa kita. Jati diri bangsa kita itu seperti apa sih? Ya jujur ya, somea, ramah, ya tidak suka pungli dan sebagainya. Itulah jati diri orang Jawa Barat sebenarnya. Ya, jadi kalau ada orang Jawa Barat suka pungli, itu artinya mereka kehilangan jati diri. Ya, kemudian selain itu kalau saya perhatikan itu ya, sistem juga mempengaruhi guys. Kelemahan daripada pemimpin yang bagus itu seperti KDM ini ya, ada satu kelemahannya yang jarang kita sadari. Apa itu? Kalau misalnya Kang Deddy Mulyadi misalnya nih ya, misalnya sudah pensiun, sudah tidak menjabat lagi, sudah tidak jadi gubernur lagi, maka biasanya penggantinya akan jelek ya. Dan ini pengaruhnya ke sistem. Ya, jadi harusnya kan sistem itu yang ya, diperbaiki ya, bukan kita misalnya mendambakan pemimpin seperti KDM. Emang KDM bisa seumur hidup jadi gubernur di Jawa Barat? Nggak bisa kan? Jadi harus ada sistem gitu ya, menyaring gitu supaya ya pemimpin-pemimpin bagus seperti KDM naik ke atas gitu ya. Itu guys ya. Jadi kita harus memperbaiki sistem. Sistem seperti apa yang bikin
daerah atau negara kita itu susah maju. Sistem yang bikin daerah atau provinsi yang susah maju itu adalah sistem money politik, atau mungkin partai politik yang selalu mencari pemimpin-pemimpin yang tidak kompeten ya, yang penting punya duit gitu ya. Itu kalau saya perhatikan. Ini sangat-sangat tidak sehat ya. Kemudian sistem yang bikin orang baik tidak naik ke atas gitu ya, seperti KDM. KDM itu kan dikata-katain anti agama lah, ya musyrik lah, apa segala macam. Jadi kalau zaman dulu misalnya KDM ini jadi gubernur Jawa Barat tahun 2017, maka bisa aja KDM ini akan didemo tiap hari, akan diruntuhkan oleh FPI. Ya beruntung sekarang FPI sudah dibubarkan ya. Karena apa? Karena FPI itu kan ya nggak semuanya, tapi ya nggak semua orang FPI seperti ya nggak punya faedah. Kalau saya perhatikan Habib Rizik itu teriak-teriak gitu ya. Ya saya tahu Habib Rizik juga ada kebaikan, tapi lebih banyak nggak baiknya kalau saya perhatikan ya. Habib Rizik sama KDM itu dulu kotok-kotokan terus ya kalau saya perhatikan. Kotok-kotokan terus ya. Itu kalau saya perhatikan. Kemudian selain itu ya, sistem yang mempengaruhi kemajuan suatu bangsa itu seperti misalnya presiden ya ataupun gubernur, sama sebenarnya itu ya. Sistemnya itu adalah kalau saya perhatikan itu jangan kita bergantung pada misalnya partai gitu ya. Karena partai itu kan nyari yang populer ya. Karena yang populer itu belum tentu berkualitas ya. Beruntung Kang Deddy Mulya itu populer tapi berkualitas. Gak semuanya yang populer itu berkualitas. Gak semuanya. Ada banyak kok ya, seperti misalnya Om Farhan misalnya, wali kota Bandung, nggak berkualitas tuh ya. Ada banyak kok yang populer ya, seperti Bang Noel misalnya, populer kan tapi korupsi tuh ya, dan lain sebagainya. Ada banyak pejabat yang kurang berkualitas kalau saya perhatikan. Nggak selamanya kepopuleran itu ya berbanding lurus dengan kualitas. Jadi kita sebagai kaum intelektual, kita sebagai warga Jawa Barat harus ya menjaga marwah daripada KDM. Kita harus tegak lurus menjaga kebijakan daripada KDM. Kalau benar ya benar, kalau salah salah gitu ya. Saya tidak berpihak pada KDM di sini ya. Kalau suatu saat nanti KDM melakukan kesalahan, saya yang pertama kali mengkritik ya. Jadi saya di sini tidak cari view ya. Walaupun channel saya masih sepi, saya tidak cari view. Saya nyari kebenaran. Ya, saya tidak takut dimusuhi oleh subscriber. Walaupun saya ditinggalkan oleh subscriber, bodoh amat. Yang penting saya ngomong apa adanya, ngomong yang sebenarnya. Jadi Kang Deddy Mulya ini bagus sebenarnya kepemimpinannya, tapi kalau dia nanti selesai jadi gubernur itu akan mempengaruhi gitu ya gubernur sebelumnya. Ya bisa aja gubernur nanti selanjutnya, maksudnya bukan sebelumnya, selanjutnya bisa aja nanti kepemimpinan nggak bagus ya kan, bisa aja nanti korupsi dan lain sebagainya. Jadi yang paling utama itu adalah budaya, culture. Jadi kita harus memperbaiki budaya atau culture. Ini yang paling penting ya, untuk memperbaiki sistem culture atau budaya, tradisi ya. Jadi tradisi kita dalam memilih pemimpin itu kita harus rubah guys. Kita milih pemimpin itu jangan memilih pemimpin itu berdasarkan misalnya nih ya kedekatan kita ya, misalnya berdasarkan partai ya, kemudian berdasarkan dia karena kelihatan soleh gitu padahal kan dia korup gitu, kemudian berdasarkan visi gitu ya. Ini yang paling penting guys ya, berdasarkan kelihatannya gitu ya, di luar-luarnya aja gitu. Kalau saya perhatikan banyak tuh warga Konoha seperti itu ya, melihat simbol-simbol doang. Ini karena kelihatan soleh ya, kelihatan amanah ya. Nggak boleh seperti itu ya, lihat agamanya gitu, nggak boleh seperti itu ya. Lihatlah karakteristiknya ya, lihatlah integritasnya, apakah dia bisa dipercaya atau tidak. Itu menurut saya pribadi ya. Oke guys ya, itu ya menurut keyakinan saya. Kalau misalnya mau bantah pakai data ya. Sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Saya warga bijaksana bijak sini, salam rasional.